Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamentologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu ya, 16 Februari 2022. Market yang lumayan menarik, open low. Nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini juga masih oke, transaksinya 12,257 triliun dengan pergerakan asing masih ganteng banget. Hampir net buy 1 triliun sendiri. Hari ini net buy-nya total 967,5 miliar dan itu dominan di pasar reguler 957,5 miliar sendiri. Cakep banget. Bursa regional juga semuanya hijau semua. IHSG yang agak kalah ya. Tokyo tuh kayaknya paling volatil deh. Kalau dia merah juga paling dalam, kalau hijau juga paling kuat di Jepang tuh. Yang penting oke, market ya, baik regional maupun market US pada rebound bareng-bareng. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada BBCA 220,4 miliar, lalu BBNI 160 miliar, Telkom 90,6 miliar, Arto 54,5 miliar, Astra 40,6 miliar, Ali 35,8 miliar, MDKA 29,8 miliar, Inco 27,7 miliar, Gudang Garam 30,4 miliar, SMGR 17,3 miliar, INKP 17,3 miliar, JSMR 14,2 miliar, PTBA 13,1 miliar, KLPF 12,3 miliar, Akra 12,1 miliar, Unit Tractor 10,3 miliar, ICBP 9,2 miliar, MAPI 8,3 miliar, dan Tower 7,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Adaro 29,8 miliar, Era 23,5 miliar, MTEK 5,9 miliar, Avia 5,3 miliar, BABP 4,8 miliar, Antam 4,8 miliar, INDF 4,3 miliar, BBRI 3,4 miliar, Bukalapak 2,3 miliar, SCMA 265 juta. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikal IHSG hari ini yang marketnya masih oke. Cuman agak disayangkan tadi pagi dia membuat gap ya, dan kalau saya lihat sih ini bukan breakaway gap, jadi ada potensi tertutup untuk gap ini. Dan apa ya, kelihatan juga kalau ada sedikit reject ketika kita kena resist. Jadi mungkin ada potensi besok bisa ditutup gapnya. Tuh. Harapan saya sih kalau memang mau nutup gap ya, kita tetap bikin continuation. Mungkin nanti bisa bikin penan di sini ya. Bisa kayak gini nanti. Kalau memang mau nutup gap dulu atau mau konsol dulu bisa kayak gini. Cuma memang kalau misalkan besok market breakout all time high-nya atau breakout high di 6872, saya rasa gap tidak akan ditutup saat ini. Lain waktu mungkin. Nah, market pun juga masih sangat oke ya IHSG selama dia tidak jebol sini 6697. Kenapa? Karena ini adalah higher low. Memang bakalan valid kalau dia higher high ya. Itu IHSG bakalan uptrend. Cuman kalau memang nanti IHSG jebol dari 6695 ini, baru marketnya bakalan jelek karena dia reversal lower low seperti itu. Jadi ya untuk sekarang kalau kita lihat range-nya ada di sini sekitar 6874 sampai 6730. Itu range sideways si IHSG. Kalau breakout ke atas bakal bagus, melanjutkan ke target kemarin ya 6940. Itu Fibo-nya pakai Fibonacci karena ini adalah all time high, bisa kayak gini. 6941 sama 6983 target all time high-nya. Atau kalau misalkan mau ditarik pakai Fibo extension pun juga bisa aja. Swing high lalu swing low. Nah, targetnya juga mirip-mirip ya, 6987. Dan ya itu tadi. Yang jelas itu kalau misalkan bisa break 6873 baru bakalan cakep. Harusnya besok bakal menentukan ya, karena udah tinggal dikit banget. Ini udah 6851, besok udah 6874. Kalau break berarti higher high, itu bakalan ganteng. Tapi kalau memang besok belum dikasih break dari all time high-nya, saya rasa ada potensi untuk menutup gap dulu.
Tuh. Cuman masih nggak masalah selama tidak jebol bawah ya. Tinggal kita tunggu aja kira-kira IHSG breakout ke atas atau ke bawah. Kalau kita lihat dari foreign flow, ini hampir saya berani bilang 100% kita tuh ke atas. Cuman memang perlu sabar aja. Tuh. Tapi ganteng banget lah pokoknya foreign flow IHSG dari semenjak di sini tuh. Kalau nggak salah 25 Januari ya, atau bahkan sebelumnya, saya lupa IHSG itu mulai diakumulasi lagi asing kapan. Dan ya harusnya arahnya masih ke atas karena asing pun masih masuk terus ke market kita. So far so good, tinggal batasi resiko aja. Gunakan angka tadi 6871 tuh resist dan support di 6700 tuh. Agak jauh, tapi kalau misalkan support minor ya, ini ada di sini ya, 6800 itu ada support, lalu setelah itu 6770. Jadi batasi resiko di angka-angka itu tadi. PR-nya tinggal higher high doang, serius. Kalau misalkan besok Kamis IHSG berhasil higher high, saya rasa Jumat bisa sampai ke sini sih, 6.900-an, bahkan bisa 7.000 kali. Semoga lah ya, biar kita nggak bermain-main di 6.000 terus. Kayak udah lama banget kita di 6.000. Kok ini sih, ya ini 3.000, ini keadaan lain ya. Kita kan 6.000 kan dari tahun berapa nih? 6.000 tuh dari sini startnya ya, 2017 masuk 6.000, terus setelah itu ya nggak pernah ke 7.000. Semoga lah di tahun 2022 ini ya, karena katalis global mulai kondusif, katalis nasionalnya cakep-cakep. Yang penting sama, batasi resiko aja kalau misalkan teman-teman masuk ke market. Batasi resiko, jaga modal, dan jaga psikologis. Langsung aja kita masuk berapa saham pilihan. Saya pengen bahas yang dibeli asing dulu. BBCA udah kita bahas, BBN udah kita bahas, jadi mungkin nggak kita bahas lagi ya. Kita coba cek Arto yang akhirnya hari ini dia rebound 4%. Kemarin yang bikin volatil tuh Arto ya, dan sekarang dia sudah ikut naik juga. Oke, hari ini Arto naik 4,51% dengan volume yang lumayan melanjutkan kemarin. Cuman kalau saya lihat ini Arto belum ada konfirmasi sama sekali. Ada potensi dead cat bounce doang seperti itu. Dia juga barusan masuk MSCI dan bakal efektif di bulan Maret. Harusnya inflow bakalan bagus lagi kalau mau masuk MSCI itu ya, karena dana asing bakalan masuk ke Arto. Cuma yang jelas kita bahas dari teknikalnya aja. Terakhir Arto kemarin turun sampai sini 13.775, lalu akhirnya dia berhasil rebound dan sekarang berhenti di resistennya di 15.000. Closingnya sudah cukup menarik 15.075, cuman kalau saya lihat ini masih belum ada konfirmasi sama sekali. Tuh. Untuk pattern saat ini mungkin si Arto bisa bikin falling wedge ya, atau bahkan bearish flag gitu bisa. Ini low 16.850. Nah kalau kayak gini sih lebih ke falling wedge ya, karena kemiringannya beda. Atau kita sambungin ke yang sini. Nah gini bisa juga, yang artinya bakalan bagus kalau dia berhasil breakout. Nah kalau koreksi itu kan A, B, C, mungkin bisa aja ini udah selesai ya. Cuman masih agak serem juga kalau nada ini walaupun memang sudah kena support. Arto bakalan bagus yang pertama ya, kalau misalkan pertama dia udah berhasil breakout dari falling wedge-nya, itu yang pertama. Atau yang kedua dia berhasil higher low dan higher high. Kalau kita lihat ini kan dia baru mantul dan masih berhenti di resisten ya. Ada potensi kalau memang ini dead cat bounce, besok dia bisa turun lagi sampai ke support selanjutnya, sampai ke sini bahkan. Tuh, kalau memang ini adalah dead cat bounce. Tapi kalau misalkan si Arto berhasil bikin higher low higher high, itu baru bakal valid reversal seperti itu. Double bottom pun gak masalah, gak perlu higher low ya. Misalkan dia bikin bottom 1, lalu besok turun lagi bikin bottom 2, itu bisa juga. Yang jelas tinggal tunggu itu aja, antara dia breakout atau higher low dan higher high. Itu bakalan lebih aman untuk masuk ke Arto seperti itu. Untuk support 1 di sini ya, 14.400 sampai 14.500 itu support 1. Untuk support 2-nya di area 13.800-an. Selama nggak jebol 2 itu harusnya oke. Sedangkan untuk resist ada di area 15.000-an sampai 15.100. Dan ya ini volatil banget ya Arto ya. Yang penting itu kalau udah nadah barang, kemarin spekulatif buy ya, jaga trailing stop karena posisi cuan. Tapi kalau misalkan belum punya barang, lebih baik tunggu konfirmasi sekalian. Antara dia breakout, kalau nggak higher low, higher high. Seperti itu. Kita lihat dalamnya setelah, ntar saya ganti template dulu. Nah, oke. Setelah beberapa lama dia didistribusi terus, ini juga sampai kemarin bahkan masih distribusi ya. Akhirnya hari ini terjadi big akumulasi, terus juga asingnya inflow. Tuh sih,
Lebih baik wait and see dulu aja kalau mau saya, kalau belum punya barang ya. Tunggu konfirmasinya. Tapi kalau punya barang tinggal pasang trailing stop. So far cukup menarik, tinggal kita lihat aja nanti. Tuh. Dan juga Arto kemarin mendekati oversold, makanya rebound ya, suatu yang wajar. Cuman kalau untuk reversal biasanya bakalan turun sekali lagi untuk bikin konfirmasi. Batasi resiko aja. Gunakan support tadi. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas MDKA yang ternyata rebound, nggak jadi turun ya kemarin setelah berada di titik nadir. Oke, hari ini MDKA naik 1% dengan volume yang lumayan. Cukup menarik sebenarnya chartnya ya. Kalau kita lihat MDKA juga sudah berhasil breakout. Garis warna biru adalah downtrend channelnya. Kemarin dia berhasil break dengan volume besar. Hari ini sempat pullback lalu naik sampai ke resisten 3850 dan ada sedikit reject seperti itu. Artinya untuk sekarang 3850 masih valid sebagai resistennya MDKA 3820 sampai 3850. Sedangkan support MDKA ini yang pertama ada di sini. Ini support terdekatnya 3750 seperti itu. MDKA bakal bagus kalau dia berhasil break 3850. Kenapa? Ya karena setidaknya ada potensi higher low dan higher high seperti itu. Cuman kalau untuk yang kita tarikan di sini ya, nah ini dia belum breakout, jadi mungkin dia kalau misalkan berhasil break 3850, targetnya bakalan ke sini. Nah kalau misalkan baru berhasil break yang atas, itu bakalan cakep seperti itu. Untuk view jelek ada nggak Mas? Ya sebenarnya masih ada juga ya. Ini bisa juga dia bikin inverted, bikin head and shoulder kiri, lalu ini head, lalu shoulder kanan, dan sekarang udah dari jack ya. Jadi ya batasi resiko aja. Sama kayak Arto tadi ya, karena dia baru koreksi bakalan oke kalau higher low higher high. Cuman memang untuk supportnya tidak terlalu kelihatan clear. Yang jelas support 1 sekarang di sini sekitar 3750 sampai 3750 support satunya sampai 3720-an. Untuk support 2-nya di 3600, lalu support 3-nya di 3500. Kemarin saya bilang MDKA jeleknya kalau dia sampai jebol atau closing di bawah 3500. Dan ternyata masih diselamatin ya. Ini low-nya 3510 lalu mantul dan ya saya rasa dia bakal menuju resisten di 3960-an kalau berhasil break 3860 seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Kita lihat dalamnya, hari ini mulai terjadi peak akumulasi. MDKA juga kembali ke fitrahnya, asik. Kembali ke uptrendnya setelah kemarin dia sempat turun ya di atas MA50, di atas MA20, hampir dead cross, akhirnya diselamatkan lagi si MDKA ini dan volumenya pun juga lumayan. Cukup menarik, nanti kalau ada merah atau kalau terlihat ada konfirmasi dan arahnya ke atas bisa dimanfaatkan buat entry seperti itu. Untuk sekarang dekat resist, jadi lebih baik tunggu dulu aja ya, antara tunggu koreksi kalau nggak tunggu breakout. Batasi resiko aja. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek Inco yang hari ini ada inflow asing. Oke, hari ini Inco naik 1,28% dengan volume yang masih kecil kalau saya bilang ya, tidak terlalu besar. Inco ini juga terlihat terjaga di area sini 4.600. Kemarin saya kira dia bakal head and shoulder. Kalau sampai jebol 4.600 memang jelek Inco ini, karena ada potensi shoulder kiri, ini bisa jadi head, lalu ini shoulder kanan. Cuman tidak dikasih breakdown dan sekarang dia bergerak ke samping. Kalau dilihat sih kayaknya baru fase akumulasi lah bisa. Kalau kita lihat juga komoditasnya sudah melambung tinggi lagi si nikel tuh ya. Soalnya memang kemarin ada gocean di sini, Antam sama Tin sama Inco pada di short semuanya, jadi koreksi. Dan sekarang terlihat masih sideways untuk si Inco ini. Untuk support Inco ada di sini 4630 sampai 4600. Selama nggak jebol area itu saya rasa tidak masalah untuk si Inco. Dan dia bakal bagus kalau berhasil break di sini 4820 sampai 4890 atau kita buletin 4900 kalian. Kalau break 4900 Inco saya rasa bakalan jalan. Tuh. Target pertama nutup gap di sini 4970 sampai 5000 resisten psikologis. Baru setelah itu ke 5100-an dan kalau masih dikasih lanjut ya siapa tahu mau nutup gap di 5800 seperti itu. Banyak yang view-nya kalau si Inco ini penan atau dia sideways seperti apapun itulah.
Yang jelas itu batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Selama nggak jebol 4.600 oke, tapi kalau jebol 4.600 saya rasa dia bisa ke 4.500-an. Lihat dalamnya mulai terjadi akumulasi dengan flow yang bagus. Akhir-akhir juga dikumpulin, sepertinya baru fase akumulasi lagi si Inco ini karena katalisnya oke juga ya. Batasi resiko aja, kalau pengen masuk juga bisa deket-deket 4.600 kalau masih dikasih, seperti itu. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek apa ya. Saya pengen ngecek gudang garam deh. Apakah rokok-rokokan mau bersinar juga? Oke. Hari ini gudang garam naik 1,06% dengan volume yang lumayan. Tadi saya sempat melihat chartnya HMSP. Kalau HMSP sudah higher low higher high, cuman kalau si gudang garam masih belum ya. Terlihat volumenya bagus. Ini juga volume tanda-tanda yang menarik ya di sini. 14 Februari candlenya bagus, volumenya bagus. 15 Februari waktu koreksi volumenya kecil. Hari ini tarian lagi, volumenya bagus lagi dan juga sudah ada inflow asing. Kalau kita lihat memang rokok-rokokan udah pada divergen parah lah, serius untuk rokok-rokokan ini. Bahkan di weekly juga seingat saya gudang garamnya ada divergen yang kuat. Weekly atau monthly ya, ini udah gila banget ini. Indikatornya ke atas terus, harganya ke bawah terus. Dan ya bakalan ada momentum reversal kalau misalkan dia berhasil terkonfirmasi. Gudang garam bakalan bagus kalau dia berhasil breakout di sini dulu. Nah, ini kan 31275 sampai 31.000 itu resistnya ya, 31 sampai 31.300. Kalau dia berhasil break, target selanjutnya adalah ke sini. Ini enak kelihatan jelas resistannya. Target selanjutnya di sini. Kalau berhasil break lagi 32.300, bakal double bottom lagi dengan target ya mungkin bisa ke sini ya. 33.300. Ini juga area resist. Ini resist. Ini resist juga. Tuh, lalu di sini juga ada resist. Nah, tinggal kita lihat aja. Yang jelas untuk konfirmasi pertama sini dia harus breakout 31.300, lalu habis itu breakout 32.300. Kalau berhasil break, saya rasa ada short term reversal untuk gudang garam. Tuh. Tanda-tandanya udah kelihatan sih, mulai ada inflow. Tinggal kita lihat aja besok kira-kira dia mau gimana. Tuh ya, saya rasa patternnya bakalan double bottom. Kita lihat dalamnya, ini juga saham yang banyak banget gapnya. Dan kalau dibilang 9 dari 10 gap tertutup ya pasti bakalan kesini berarti dia ya, bakal ke 66.000. Nggak ada yang tahu juga tapi cuman so far sekarang masih downtrend ya. Tuh. Kita lihat dalamnya hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman kalau dilihat dari buyer dan seller side-nya saya rasa ini bagus. BK, DX, RX, ZP, CS sampai ZP doang sih yang bawahnya kecil-kecil ini. Sedangkan yang sini nih YP, PD, EP, SK, DR, XC, XL, dah ganteng harusnya. Batasi resiko aja. Selama gudang garam tidak jebol 30.500 harusnya masih oke. Seperti itu. Untuk gudang garam, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas GSMR. Yang hari ini juga cakep ya, saham-saham konstruksi bagus kalau menurut saya. Oke, hari ini GSMR akhirnya naik dengan akumulasi dan volume yang sangat bagus ternyata. Ini view saya terakhir, saya kira dia bakalan reversal lagi untuk bikin double bottom. Tapi ternyata enggak, dia ternyata ada berpotensi membuat yang namanya cup and handle. Kalau kita lihat, GSMR ini trennya baru turun kuat ya. Dan kemarin dia kena area krusial yang saya bilang kalau sampai jebol itu bakalan jelek banget buat GSMR. Tapi ternyata masih bertahan dan ada potensi untuk putar balik. Kenapa kalau saya bilang jebol bakalan jelek? Karena ada potensi bikin yang namanya head and shoulder. Shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. Kalau dia sampai jebol 3.200, 3.100-an. Tuh. Cuman kalau misalkan selama dia nggak jebol, ada potensi dia bisa rebound juga. Dan ya, tapi masih perlu menunggu konfirmasi. So far volumenya udah bagus. Karena memang yang menggerakkan harga itu volume ya. Harusnya ada tarian ini kalau saya lihat.
Konfirmasinya adalah kalau Jasa Marga berhasil break 3.500. Jadi kalau Jasa Marga berhasil break 3.500, saya rasa bakal ada short term reversal, bisa ke 3.600 ke area resistennya. Kalau break 3.600 lagi baru ke sekitar 3.700. Enak ngapalinnya, ini angkanya bulat-bulat ya. Untuk resisten terdekat di sini ya 3450, sebelumnya di sini support, sekarang jadi resist. Dan untuk support terdekatnya ada 3.300 sampai 3.200 seperti itu. Batasi resiko aja, selama tidak jebol ke bawah harusnya JSMR oke. Dan kalau dia berhasil break 3.500 ada konfirmasi untuk reversal. Kita lihat dalamnya, setelah kemarin dibuangin terus ya, nggak enak banget ini flownya. Akhirnya hari ini ada akumulasi walaupun masih small ya. Cuman kalau kita lihat ini brokernya mantep-mantep untuk buyernya tuh. Tapi untuk yang bawah retail juga ini, EP, OD, LG, ZP, RF, ya itulah. Kita lihat dulu aja, lebih baik tunggu konfirmasi ya, karena dia masih kuat downtrendnya ini. Dia masih di bawah MA20, ini masih kenceng downtrendnya. Tunggu breakout 3.500 dulu aja dan close di atas 3.500 kalau belum punya barang. Seperti itu. Itu untuk JSMR. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek SRTG Saratoga yang setelah lama koreksi, saya kira juga bakalan reversal, tapi ternyata masih ditarik lagi. Oke, hari ini JSMR naik 4,18% dengan volume yang bagus. Kemarin dia terlihat bottoming, dibikin apa ya, kayak ini biasanya bentuk-bentukan dari bandar butuh barang. Kenapa? Karena ini tanggal ini ya, 14 Februari ini candlenya men-trigger stop loss ini. 14 Februari, lalu 15 Februari langsung di cover sama dia. Padahal kalau kita lihat 14 Februari itu market merah sih, tapi ini dia volumenya besar ya. Nih, karena orang-orang biasanya kan pasang stop loss kan di bawah support ya. Ini kan dia supportnya sampai 2600, low-nya 2610. Saya rasa banyak yang pasang stop loss di bawah 2600, mungkin sekitar 2590, dan akhirnya di-trigger, dibikin kena stop loss dan dia turun. Untuk sekarang saya rasa Saratoga masih sideways di range sini ya, sekitar 2600 sampai 2900, dan bakalan cakep kalau berhasil breakout ke atas. Ada potensi bisa lanjut naik lagi. Untuk pattern kurang terlihat, cuman saya rasa bisa kayak gini juga, dan ini dia kena dari downtrend channelnya. Jadi mungkin besok dia bisa pullback. Nah, tinggal kita lihat aja apakah dia jebol 2580 atau tidak. Kalau misalkan dia jebol 2580, ada potensi dia turun sekali lagi. Tapi kalau misalkan enggak, bisa aja dia breakout atau bikin higher low untuk kembali swing high seperti itu. Jadi kita lihat dulu aja, ini batasi resiko. Selama nggak jebol 2580, Saratoga bagus. Tuh, dan dia bakalan cakep kalau dia berhasil break 2860. Lihat dalamnya, mulai masuk lagi flow coverannya setelah kemarin ada beberapa hari dijualin ya. Sempat jebol dari MA50 juga, akhirnya dia mantul ke atas. Ini juga bayarnya cukup menarik sih. BB-nya doang. Ada yang borong nih satu orang nih. Tuh, batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Untuk Saratoga, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas ini mumpung muncul ya. Saya mau bahas PTPP. Nah, ini buat perwakilan dari konstruksi, karena memang sudah cakep kalau menurut saya konstruksi ya untuk saat ini. PR-nya adalah tinggal higher high doang. Kalau berhasil higher high, nah ini udah kelihatan ya view-nya PTPP. Dan bagusnya PTPP nggak ada gap. Kalau kita lihat kayak Vika itu kan ada gap ya kalau nggak salah. Kalau PTPP walaupun sempat open gap tapi di close dulu gapnya sama dia. Ini kemarin kan high-nya 995, hari ini low-nya 995. Jadi tidak ada masalah sama sekali, dan untuk view itu tadi sudah terlihat. Ada potensi PTPP bisa membuat yang namanya inverted head and shoulder. Terakhir PTPP ini kan koreksi ya, dari waktu konstruksi koreksi semua. Mereka reversal di sini lalu koreksi sampai ke bawah, bottoming, dan kemarin di sini ini cakep tanggal 2 Februari ini PTPP berhasil breakout. Dia breakout downtrend channel sama breakout higher high. Jadi di sini kan dia kan low, high, higher low. Ketika dia breakout jadi higher high. Nah, dia naik sampai sini lalu turun, ini membuat higher low lagi. Tuh. Dan kalau berhasil breakout high, dia bakal higher high lagi. Cuman kali ini kalau dia berhasil break sini di 1070, itu bakalan ganteng banget karena ada pattern reversal yang terkonfirmasi. Tuh.
Ada dua view untuk si konstruksi ya. Overall chartnya mirip semua, jadi saya rasa potensinya bakal jalan bareng. Flow-nya juga sudah ada, tinggal sabar-sabaran dan milih salah satu aja. Bisa dia bullish flag kayak gini dengan target setinggi flagnya. Sama aja sebenarnya, inverted head and shoulder juga targetnya sama juga setinggi ini. Tuh, atau tadi ya, dia bisa juga mau bikin inverted head and shoulder pattern reversal. Ini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. So far yang di sini dia sudah breakout. PR-nya sekarang adalah breakout dari 1075. Kalau PTPP berhasil break 1075 itu bakal bagus banget, dia terkonfirmasi reversal. Hari ini sudah bagus, volumenya besar, terlihat bottomingnya juga. Tinggal kita lihat mungkin sampai Jumat ya. Siapa tahu dikasih reversal bakalan ada upside untuk saham-saham konstruksi. Ini bisa dijadikan watchlist. Nah, untuk support sekarang, support krusialnya ini 975 sampai ya area 975 sampai 970. Selama nggak jebol area itu nggak masalah, pasti oke arahnya ke atas PTPP. Tapi kalau dia berhasil break 1075 bakal terkonfirmasi reversal. Ini hampir sama semua chartnya, Adikarya, Wijaya Karya. Kalau WSKT memang agak beda. Cuman 3 itu ya teman-teman tinggal disesuaikan aja angka-angkanya. So far sudah bagus sih ketika kemarin dia breakout, dan kalau dia valid bikin inverted and shoulder bakal valid reversalnya. Target kalau berhasil break 1075 mungkin ke sini ya. Nah, target bisa ke sini. 1150 untuk retest resistennya lagi, seperti itu. Cakep. Kita lihat dalamnya juga ada flow yang bagus dari broker-broker yang oke ini. BK, YU, AK. Oke lah, bagus. Jadi akumulasi lagi. Tinggal tunggu breakout 1075 aja. Kalau dikasih itu bakal konfirmasi reversal. Itu untuk PTPP. Lanjut coba kita cek yang dijualin asing hari ini. Kita coba bahas dikit ya ini yang dijualin asing hari ini. Dan kurang ada yang menarik. Kita coba cek yang merah-merah aja deh. Oke, saya pengen bahas BGTG. Yang kemarin view-nya bagus, cuman sayang sekali hari ini ada yang take profit besar. Tuh ya. Oke, hari ini BGTG turun 5,48% dengan volume yang besar. Artinya ini terkonfirmasi ya, agak hati-hati. Ini memang agak mencurigakan juga. Kemarin tuh cukup ada berita di share gitu ya, mau red issue BGTG bakal ditarik ke 450. Nah itu apa ya, udah tanda dari nggak enak sih kayak gitu tuh. Kenapa? Ya karena sudah dipasarkan, artinya ada potensi yang mau jualan gitu. Dan kalau kita lihat ya benar hari ini turun 5% dengan volume yang besar. Bahkan dia lebih besar daripada volume yang kemarin ya. Ini agak kurang enak kalau menurut saya untuk si BGTG ini. Patternnya juga jadi gagal, yang dia calon inverted head and shoulder, tapi gara-gara terlalu lame jadi pada dijualin. Nih yang keluar si MG ini ya, cuan banyak ini, 14 miliar dia take profit. Tuh. Tadi juga sempat dibikin breakout 300-nya. High hari ini 306, lalu habis itu diguyur. Dan ya itu sih. Terus sekarang gimana Mas? Apakah BGTG bisa jadi reversal? Nah, saya rasa dia bakal ada potensi ke 264 dulu. Ini kan ada bearish divergence juga ya di 1 jam dengan target turunan di sini 268 sampai 260. Itu sih. Bisa batasi resiko di situ dulu aja karena tadi pagi ini sell on strength-nya kuat banget ini. 1 jam dibuka jam 9 langsung ditarik, habis itu diguyur semuanya. Habis itu dia lower low turun sampai sini. Mungkin bisa dilihat dulu aja ketika dia kena 268 sampai 264 ya. Kalau memang masih dikasih rebound, saya rasa masih bisa untuk naik. Tapi kalau masih jebol juga, ya mungkin dia bisa konsol sekali lagi. Seperti itu. Lihat dalamnya ini, ada yang keluar si MG. Cuman kalau kita lihat yang keluar sepertinya bukan the real one ya. MG sama YP yang TP ini bukan apa? Bukan bandar aslinya. Ya nggak ada yang tahu lah. Cuman kalau kita lihat dari sini volume buangannya memang besar. Jadi lebih baik tunggu di cover dulu aja. Amannya tunggu candle rebound seperti itu. Batasi risiko aja, gunakan support tadi. Itu untuk BGTG. Lanjut coba kita cek beberapa komoditas pada koreksi hari ini gantian ya, karena memang setelah kemarin isu perang reda itu komoditas langsung jadi pada turun, yang naik nikel doang. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Kita coba bahas agro.
cukup menarik. Oke, hari ini agro naik 8,43% dengan volume yang besar. Bagus, saya rasa mengkonfirmasi ya si kenaikan agro hari ini. Mirip-mirip juga sama konstruksi tadi. PR-nya dia adalah harus breakout higher high di sini. 1465. Terakhir kan dia naik ya sampai sini. Lalu ada yang short dengan volume yang besar, pullback volume kecil, turun lagi volume besar, lalu kemarin turun volume kecil, hari ini di cover. Nah, kalau kita pakai flag ini pasti sudah breakout di sini. Ini dia sudah berhasil break flag. Dan kalau pakai cup handle pun juga tinggal tunggu breakout atasnya doang, seperti itu. Yang jelas pattern reversalnya sudah ada, tinggal tunggu konfirmasinya. Konfirmasinya kapan? Konfirmasinya adalah kalau agro berhasil break high-nya di area 1460. Jadi kalau misalkan agro berhasil break 1460, saya rasa ada potensi reversal sampai ke 1600. Potensi ya, harus dilihat perjalanannya nanti, seperti itu. Jadi kalau misalkan besok agro berhasil break 1460, target selanjutnya resisten di sini dulu 1500, baru 1600, seperti itu. Batasi resiko aja. Nah, berhubung dia sudah agak jauh ya, itu jadi lebih baik tunggu konfirmasinya dulu. Untuk support sekarang ada di 1300, agak jauh juga nih karena dia low-nya di sini, higher low-nya di sini ya. Cuman kalau kita lihat pakai intraday, siapa tahu menemukan support intraday ya. Untuk support ada di sini saya rasa 1370. Baru habis itu di 1300 tadi. Ini cakep ya, volume tarikannya besar. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau misalkan berani buy on breakout silahkan. Kalau besok agro breakout bisa dikejar setelah dia breakout 1360. Lihat dalamnya mulai menarik flow-nya. Hari ini ada big akumulasi dari broker-broker yang bagus, YU, BK, AK. Sedangkan yang jualan kayak gini ya, YP, SK, CP, NI, XC, PF, BK, DR, PD. Sebenarnya mereka juga bisa jadi big player atau bandar ya. Cuman kalau dilihat dari value-nya yang kecil-kecil kayak gini, biasanya ini bentukan dari retail. Dan yang jelas ya, buyer side-nya bagus, volume bagus, akumulasi bagus. Cukup menarik, tinggal kita tunggu konfirmasinya aja untuk si agro. Seperti itu. Ketika dia berhasil break 1460. Batasi resiko aja. Itu untuk agro. Terakhir kita coba cek DOIT deh. Ini yang kemarin ketika teman-temannya pada naik, dia masih turun sendiri. Sekarang dia paling ngebut ya DOIT ini. Dia juga sudah valid reversal. Oke, kemarin target saya cuma sampai sini ya 320. Cuman ternyata masih digas sampai 350. Hari ini DOIT naik 6% dengan volume yang masih besar tapi sudah terlihat mengecil. Indikasi dari hal yang kurang enak ya. Kalau kita lihat juga DOIT kemarin berhasil reversal setelah dia breakout di area 278 dan naik sampai sini 348 nih. Lumayan tuh 25% tuh. Saat ini DOIT baru ada di area resistennya. Ini area kuat ya di 368 ini. Itu area kuatnya DOIT. Dan kalau misalkan dia gagal breakout, ada reject, ada potensi dia bisa turun dulu. Seperti itu. Jadi bisa dilihat kalau misalkan teman-teman punya barang ya, kalau misalkan dia kena 360 sampai 370 lalu gagal breakout, nah ada bagusnya pasang trailing stop. Tuh. Untuk support sekarang kalau kita pakai daily, supportnya masih agak jauh di 320 sampai 316. Ini supportnya dia. Sedangkan untuk resistennya di 360 sampai 370. Cuman kalau kita pakai intraday, coba pakai candle 1 jam ya, ada potensi bagus sebenarnya. Ini ada potensi dia bisa bikin yang namanya ascending triangle. Nah, kayak gini. Ini ya. Nih. Dan kalau dia berhasil break itu bakalan lumayan targetnya. Gak begitu jauh sih, cuman kesini doang. Ya sampai resisten all time high lah. Sampai 360 kalau dia berhasil break tuh. Jadi bisa di trailing stop di sini untuk si DOIT ini ya kalau teman-teman punya barang dan posisi cuan. Kalau dia berhasil break 352 sampai 350, arahnya masih ke atas. Ada potensi bisa kena 360 sampai 370. Dan setelah itu tinggal dilihat karena ini area resisten kuat juga. Tapi kalau misalkan ternyata DOIT gagal break atas dan dia malah jebol 342, which is itulah low-nya, ada potensi dia bisa jadi turun seperti itu. Jadi bisa pasang trailing stop di bawah 340 kalau menurut saya. Tuh.
Kita lihat dalamnya. Ini juga flow-nya semakin ganteng. Setelah kemarin dikumpulin di sini nih ya, diam-diam dikumpulin lalu ditarik ke atas. Hari ini akhirnya ada yang memunculkan diri. Ini juga terlihat masih bagus bahkan sampai sekarang loh ya. Ini yang beli masih kayak gini. AZ, AK, LG, AI, YU, BK. Yang jualan kayak gini. MG, EP, YP, PD, DR, DH, YF, GR, SK. Itulah batasi resiko aja. Yang jelas sudah valid reversal untuk si Doit ini karena dia berhasil membuat yang namanya cup and handle seperti itu. Batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.